Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, ternyata para elf era kuno telah meminta bala bantuan, itu saat formasi pembantaian pemakan darah telah dihancurkan. Setelah Raja Elf menerima seruan itu untuk mengirimkan bala bantuan, dia secara pribadi memimpin pasukan era kuno peri dan bergegas pergi. Permintaan yang diterimanya tidak menyebutkan Dark Hall. Namun demikian, dia memiliki perasaan samar bahwa masalah ini terkait dengan Aula Kegelapan. Jadi, meskipun mereka segera bergegas dengan semua kecepatan yang bisa mereka kumpulkan, tapi mereka masih terlambat. Namun untungnya, Chu Feng dan Xian Miao Miao masih hidup. Setelah mereka menemukan Xian Miao Miao, pasukan elf kuno mengetahui tentang Chu Feng yang mengatur pembentukan formasi untuk membatalkan segel si ratu. Dengan demikian, mereka tidak mencoba mengganggu Chu Feng, dan malah menjaga tempat ini sepanjang waktu. Teman kecil Chu Feng, aku sudah tahu tentang apa yang terjadi di sini. Aku harap kamu tidak membebani dirimu dengan apa yang terjadi di sini. Karena bagaimanapun, perang selalu kejam. Lagi pula, ini bukan salahmu. Justru sebaliknya, ini adalah kesalahan Aula Kegelapan. The Elf King berkata kepada Chu Feng. Tapi, Elf King, Master Aula Kegelapan itu, dia, Chu Feng ingin mengatakan bahwa Master Aula Kegelapan memiliki garis keturunan bawaan yang sama dengan miliknya, bahwa sangat mungkin bahwa Master Aula Kegelapan adalah seseorang dari klannya juga, dan bahwa masalah ini akhirnya terkait dengannya. Chu Feng, aku sudah tahu tentang segalanya. Setiap orang memiliki pemikiran mereka sendiri. Kamu tidak perlu bertanggung jawab atas kesalahan orang lain. Namun demikian, tindakan Dark Hall kali ini sudah jelas merupakan deklarasi perang terhadap peri kuno kita. Karena itulah, aku pasti tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Teman kecil Chu Feng, kamu berdiri di pihak kita bukan? Tanya Raja Elf. Pada saat itu, semua pakar elf era kuno mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Kebencian antara Dark Hall dan aku benar-benar tidak bisa didamaikan. Jika memungkinkan, aku ingin secara pribadi membunuh Master Aula Kegelapan itu. Chu Feng mengatakan kata-kata itu sambil menggertakkan giginya karena marah. Baiklah, ucap Raja Elf sambil tersenyum. Kemudian, dia bertanya, apa yang kamu rencanakan sekarang? Tanya Raja Elf. Aku berencana melakukan perjalanan ke Gunung Qianwood, kata Chu Feng. Raja Elf mengangguk. Kemudian, dia berkata kepada tetua agung yang sangat tinggi, namun sangat kurus yang sekarang ada di belakangnya. Tuan Liang Hua, aku akan merepotkanmu dengan melindungi Gunung Qianwood untukku, ucap Eresja Elf. Siap Yang Mulia, kata Grand Elder itu. Yang Mulia, ini, seru Chu Feng dengan sangat terkejut. Chu Feng, aku sudah mendengar tentang hal-hal yang berkaitan dengan kamu. Orang-orang terdekat kamu berkumpul di Gunung Qianwood, dan tempat itu akan menjadi titik lemahmu. Meskipun Nangong Longjian dan Immortal Kompas ada di sana, tapi aku yakin kamu sudah tahu seberapa kuat Aula Kegelapan itu. Bahkan ketika World Devastator Immortal bersedia bekerja untuk Dark Hall, Nangong Longjian tidak akan mampu melindungi Gunung Qianwood sendirian. Jika sesuatu terjadi pada Gunung Qianwood, aku yakin kamu akan menjadi sangat khawatir dan bermasalah. Adapun Lord Liang Hua, dia adalah Kaisar Marsial peringkat 8. Bahkan jika itu adalah Immortal Devastator World, dia tidak akan berani bertindak terlalu kurang ajar di hadapan Lord Liang Hua. Dengan Lord Liang Hua melindungi Gunung Qianwood, aku juga akan bisa merasa lebih lega, kata Raja Elf. Aku, Chu Feng, pasti tidak akan melupakan bantuan yang telah diberikan Yang Mulia ini kepada aku, kata Chu Feng penuh rasa terima kasih. Dia tidak menolaknya, karena dia tidak dapat menemukan alasan untuk menolak bantuan ini. Karena apa yang dikatakan Raja Elf itu sangat masuk akal. Gunung Qianwood memang salah satu lokasi yang paling dikhawatirkan Chu Feng. Selain itu, tempat itu juga titik lemah Chu Feng.
Namun demikian, elf era kuno saat ini menghadapi aula kegelapan, dan harus berjuang untuk bertarung. Namun, pada saat seperti itu, Raja Peri sebenarnya mengirim Lord Lianghua untuk melindungi Gunung Qianwood. Ini benar-benar bantuan yang Chu Feng tidak bisa menunjukkan rasa terima kasih yang cukup untuknya. Teman kecil Chu Feng, ayo pergi, kata Lord Lianghua. Meskipun Lord Lianghua adalah orang yang tinggi dan berada di atas semua orang lain, serta seorang tetua agung yang bahkan para elf era kuno lainnya akan gemetar ketakutan ketika melihatnya, tapi dia tidak menunjukkan sikap arogansi terhadap Chu Feng. Tuan Lianghua, aku harus merepotkanmu, kata Chu Feng hormat. Kemudian, Chu Feng dan Lord Lianghua melanjutkan perjalanan untuk menuju Purple Flame Black Mountain bersama-sama. Meskipun mereka berencana untuk melanjutkan ke Gunung Qianwood, tapi Chu Feng perlu membawa Bai Ruoshen, ibunya Bai Suyan, dan Jiang Wuxiang ke Gunung Qianwood juga. Ayah kerajaan, ucap Miao Miao. Setelah Chu Feng pergi, Xian Miao Miao tiba-tiba melemparkan dirinya ke dada kerajaan elf dan mulai menangis keras. Paman meninggal. Paman dibunuh oleh World Devastator Immortal. Aku akan membalaskan dendamnya. Aku pasti akan membunuh World Devastator Immortal, ucap Miao Miao. Xian Miao Miao merasa sangat sedih. Tetesan air mata berkilau mengalir di pipinya yang indah. Selain itu, Chu Feng sudah menebak dengan benar. Xian Miao Miao berpura-pura kuat, dan memaksa dirinya untuk tersenyum sehingga dia tidak merasa terbebani. Namun demikian, dia sebenarnya merasakan sakit yang luar biasa. Karena bagaimanapun, pria tua berambut pirang itu adalah seseorang yang menjaganya sejak dia masih kecil. Dia memiliki kasih sayang yang sangat mendalam kepada pria tua berambut pirang itu. Karena itulah, bagaimana mungkin dia tidak merasakan sakit? Hanya saja, rasa sakit yang dia rasakan hanya bisa terungkap setelah Chu Feng pergi. Itu tidak masalah. Paman tidak akan mati sia-sia. Tidak satupun dari elf era kuno kita akan mati sia-sia. Aku akan membuat Darkhold membayar tindakan mereka dengan darah mereka, ucap Raja Elf. Sambil memeluk putrinya, Raja Elf juga merasa sangat sedih. Lalu pada saat yang sama, dia juga merasakan kemarahan yang tak ada habisnya. Dengan begitu banyak klannya terbunuh, dia sebagai kepala klan, itu menderita rasa sakit yang lebih besar daripada orang lain. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa waktu, Chu Feng dan Lord Lianghua berhasil mengambil Bai Ruoshen, ibunya Bai Suyan, dan Jiang Wuxiang. Saat ini, mereka akhirnya tiba di domain Qianwood dan mencapai Gunung Qianwood. Wow, Gunung Qianwood saat ini benar-benar ramai dengan kebisingan dan kegembiraan, ucap Bai Ruoshen. Bai Ruoshen sangat terkejut saat melihat Gunung Qianwood saat ini. Alasan untuk itu adalah, karena Gunung Qianwood saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ada orang-orang baik di langit maupun di tanah, dan itu tampak sangat hidup. Gunung Qianwood sekarang pasti berkali-kali lebih hidup daripada ketika Chu Feng pertama kali tiba. Saat ini, Gunung Qianwood bukan hanya tempat yang orang-orang dari domain Qianwood ingin bergabung, tapi itu juga menjadi tempat yang orang-orang dari seluruh tanah suci Martialism ingin bergabung. Alasan untuk itu adalah, karena berita telah menyebar bahwa Nan Gong Longjian dan Immortal Compass telah menjadi tetua tamu dari Gunung Qianwood. Selain itu, berita tentang King Monstrous Dragon Beast menjadi sekutu Gunung Qianwood juga telah menyebar. Saat ini, bagi orang-orang di tanah suci Martialism, bukan hanya Gunung Qianwood pemimpin 9 kekuatan, tapi itu juga telah menjadi kekuatan besar yang bahkan melampaui 4 klan kekaisaran besar. Untuk monster sebesar itu, meskipun itu hanya akan menerima bakat luar biasa sebagai murid, tapi ada banyak orang yang ingin menjadi muridnya. Jangankan Nan Gong Longjian dan yang lainnya bergabung dengan Gunung Qianwood, bahkan hanya reputasi teman kecil Chu Feng saja, itu sudah cukup untuk membuat Gunung Qianwood mencapai puncak kemakmuran, kata Lord Lianghua. Memang benar, reputasi Chu Feng saat ini bahkan melampaui Nan Gong Longjian dan Immortal Compass. Namun, jika orang-orang di dunia mengetahui bahwa peri zaman kuno juga bersekutu dengan Chu Feng, dan bahkan Lord Lianghua dikirim untuk secara pribadi melindungi Gunung Qianwood, aku bertanya-tanya,
betapa terkejutnya mereka. Bai Ruoshan berkata dengan ekspresi antisipasi. Masalahku berada di sini, itu tidak bisa diketahui oleh orang lain. Kami tidak bisa membiarkan orang lain tahu, bahwa aku menjaga Gunung Qianwood, kata Lord Liang Hua. Kenapa begitu? Jiang Wuxiang bertanya dengan bingung. Bukankah akan ada lebih banyak orang yang ingin bergabung dengan Gunung Qianwood, seandainya mereka tahu bahwa Lord Liang Hua juga ada di sini? Bukankah itu memungkinkan Gunung Qianwood menjadi lebih kuat? Musuh Gunung Qianwood saat ini bukanlah 9 kekuatan lainnya, 4 klan kekaisaran besar, ataupun 3 istana. Tapi sebaliknya, itu adalah aula kegelapan. The Dark Hall adalah kekuatan yang Gunung Qianwood sendiri, terlepas dari seberapa banyak ia berkembang, itu tidak akan bisa melampauinya. Itulah sebabnya, kita tidak bisa membiarkan orang-orang dari aula kegelapan tahu bahwa Lord Liang Hua ada di sini. Jika mereka tahu, mereka akan siap jika mereka memutuskan untuk menyerang Gunung Qianwood di masa depan. Itu akan merugikan Gunung Qianwood dan Lord Liang Hua, ucap Chu Feng menjelaskan. Jadi begitu rupanya. Mendengar kata-kata itu, baik Jiang Wuxiang dan Bai Ruoshan tiba-tiba menyadari. Apa yang dikatakan teman kecil Chu Feng sangat benar, ucal Lord Liang Hua sambil mengangguk puas. Adapun Bai Suyan, dia menatap Chu Feng dengan senyum di wajahnya. Dia merasa bahwa itu bukan kebetulan belaka, bahwa Chu Feng telah jatuh tempo ke titik yang sekarang dia miliki. Dia benar-benar memiliki kemampuan yang melampaui orang lain. Saat itu, para murid inti Gunung Qianwood, semuanya dengan cepat melanjutkan menuju ruang kuliah utama Gunung Qianwood. Pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, mereka semua memiliki ekspresi kegembiraan di wajah mereka. Ada beberapa di antara mereka yang sangat emosional, sehingga mereka benar-benar mulai menangis. Alasan mengapa para murid inti bertindak sedemikian rupa adalah, karena orang yang memberikan ceramah hari ini adalah salah satu karakter besar dari Tanah Suci Martialisme, yaitu Immortal Compass. Li Qing, Zhao Sui, cepatlah, bergeraklah lebih cepat, kompas immortal akan segera memulai ceramahnya. Seorang pemuda yang tegap berteriak dengan penuh semangat, itu kepada seorang pria dan wanita muda di belakangnya. Mahu, kenapa kamu terburu-buru? Meskipun immortal kompas sangat kuat, tapi aku bukan seorang spiritualis dunia. Daripada mendengar ceramahnya, aku lebih menantikan ceramah Lord Nan Gong Longjian, ucap Zhao Sui. Ketika wanita muda bernama Zhao Sui itu berbicara, dia memandang pemuda di sebelahnya. Li Qing, bagaimana menurutmu? Apakah aku benar? Tanya Zhao Sui. Adapun pemuda yang bernama Li Qing itu, dia tidak hanya memiliki penampilan yang tampan, tapi kultivasinya juga sangat baik. Meskipun dia sangat muda, dia sudah peringkat 7 Raja Bela Diri. Kultivasinya bisa dianggap sangat kuat, bahkan di antara semua murid Gunung Qianwood. Zhao Sui, kamu salah. Meskipun kita bukan spiritualis dunia, tapi tetap saja bahwa Immortal Compass adalah individu yang sangat terkenal di Tanah Suci Bela Diri. Dalam masa-masa normal, mustahil bagi kita untuk bertemu dengan dirinya yang agung. Bagi kami untuk dapat mendengarkan ceramahnya sekarang, itu hanyalah kehormatan kami, kata Li Qing. Itu benar. Hanya saja, aku bertanya-tanya, harga seperti apa yang dibayar Gunung Qianwood kami untuk dapat mengundang Kompas Abadi dan Lord Nangong Longjian, yang merupakan dua karakter besar itu untuk datang ke sini. Zhao Sui bertanya dengan cara yang sangat membingungkan. Dua karakter besar ini bukan orang-orang yang dapat diundang oleh Gunung Qianwood kami, itu terlepas dari apa yang kami tawarkan, kata Li Qing. Oh, kalau begitu, mengapa Kompas Immortal dan Lord Nan Gong Longjian menjadi tetua tamu Qianwood Mountain kita? Zhao Sui menjadi semakin ingin tahu. Kamu benar-benar lambat. Apakah ada kebutuhan untuk mengajukan pertanyaan itu? Itu secara alami karena Chu Feng, kata Li Qing. Chu Feng, jadi itu karena Chu Feng. Chu Feng benar-benar memiliki sejumlah besar wajah. Ucap Zhao Sui. Mendengar apa yang dikatakan Li Qing, Zhao Sui menjadi emosional. Tentu saja, apakah kamu berpikir, bahwa pertempuran di klan Kekaisaran Simen adalah palsu?
Selain itu, bukankah kita bertiga melakukan perjalanan sejauh ini, itu hanya untuk bergabung dengan Gunung Qianwood karena Chu Feng? Kata Li Qing. Benar. Chu Feng adalah idola aku. Pada saat itu, Zhao Sue memiliki ekspresi cinta di wajahnya. Cih, dasar. Mendengar itu, Li Qing tersenyum ringan. Lalu setelah itu, dia berkata, Chu Feng bukan hanya idola kamu saja, tapi dia adalah idola dari banyak anggota generasi muda, tambahnya. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Li Qing menyapu pandangannya ke banyak orang yang juga bergegas ke ruang kuliah di samping mereka. Mayoritas dari mereka adalah wajah asing, dan mereka semua orang yang baru saja bergabung dengan Gunung Qianwood. Namun tanpa kecuali, mereka semua memiliki bakat yang luar biasa. Dengan penerimaan para murid ini, kualitas keseluruhan murid inti Gunung Qianwood menjadi lebih tinggi. Adapun murid-murid ini, setidaknya setengah dari mereka telah bergabung dengan Gunung Qianwood karena reputasi Chu Feng. Tiba-tiba saja, Ma Hu yang memimpin jalan dengan berlari kembali ke Li Qing dan Zhao Sue dengan penuh semangat. Li Qing, Zhao Sue, cepat lihat ke sana. Mereka adalah orang-orang dari divisi Asura, teriak Ma Hu. Mengikuti arahan yang ditunjukkan Ma Hu, sekelompok orang muncul di garis pandang Li Qing dan Zhao Sue. Setelah orang-orang itu muncul, kerumunan di sekitarnya mengungkapkan tatapan iri dan hormat. Faktanya, beberapa reaksi para murid sama sekali tidak tampak seperti reaksi seseorang melihat sesama murid. Tapi sebaliknya, itu seolah-olah mereka melihat dewa. Rasa hormat dan kekaguman memenuhi wajah mereka. Divisi Asura saat ini merupakan divisi paling populer di Gunung Qianwood dan itu juga menjadi divisi terkuat di Gunung Qianwood. Praktis, semua murid dalam daftar suksesi Qianwood berada di divisi Asura. Sebagai contohnya Jiang Furong, Bai Yuxiao, dan juga yang lainnya, yang semuanya meninggalkan divisi asli mereka dan bergabung dengan divisi Asura. Faktanya, para anggota divisi Asura menikmati banyak keistimewaan di Gunung Qianwood. Itu adalah perintah yang diberikan secara pribadi oleh Kepala Akademi Qianwood Mountain. Telah dilaporkan, kalau perintah tersebut adalah sesuatu yang disetujui oleh karakter tingkat leluhur Gunung Qianwood, Bai Li Xuankong. Adapun alasan mengapa divisi Asura begitu kuat, itu semua karena satu orang yang merupakan pendiri divisi Asura, yaitu Chu Feng. Dengan demikian, divisi Asura saat ini adalah tempat yang semua murid ingin bergabung. Hanya saja, tidak sesederhana itu untuk bergabung dengan divisi Asura sekarang. Selain para elit di antara para murid inti, Maja tidak ada harapan bagi orang lain untuk bergabung dengan divisi Asura. Ini aneh, bukankah mereka mengatakan bahwa divisi Asura yang diciptakan oleh Chu Feng dipenuhi dengan elit inti murid Gunung Qianwood? Coba lihat mereka berdua, mereka sangat lemah. Dengan kultivasi yang lemah, bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan tanda divisi Asura? Selain itu, orang-orang di samping mereka, yang merupakan anggota-anggota divisi Asura dengan kultivasi yang sangat kuat, mengapa mereka begitu hormat terhadap mereka berdua? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ucap Zhao Sue dengan sangat bingung, itu setelah dia melihat pria dan wanita terkemuka di antara orang-orang divisi Asura. Itu benar. Apa yang terjadi di sini? Dengan kultivasi mereka, seharusnya tidak mungkin bagi mereka untuk memasuki divisi Asura. Li Qing dan Ma Hu juga bingung. Tiba-tiba saja, sebuah suara terdengar dari belakang mereka. Saudara dan saudari junior, kalian semua pasti baru di sini, ucap seseorang. Senior, kakak senior Jiang. Seru Li Qing, Zhao Sue, dan Ma Hu dengan terkejut setelah melihat keindahan di belakang mereka. Kerumunan di sekitarnya juga mengungkapkan ekspresi yang sangat hormat. Alasan untuk itu adalah, karena orang yang muncul di hadapan mereka adalah salah satu murid terkuat di Gunung Qianwood, yaitu murid peringkat kedua di daftar suksesi Qianwood, dialah Jiang Furong. Adapun murid yang menempati peringkat pertama, itu akan menjadi Chu Feng. Meskipun Ma Hu, Zhao Sue, dan Li Qing semuanya cukup kuat di antara para murid baru, tapi mereka masih sangat senang ketika melihat Jiang Furong.
Tidak hanya Jiang Furong memiliki status yang sangat tinggi di Gunung Qianwu, tapi kekuatannya sendiri juga sangat kuat. Saat ini, dia sudah menjadi kaisar setengah bela diri. Di antara murid-murid Gunung Qianwu, dia adalah yang terkuat kedua setelah Chu Feng. Saudari senior Jiang, kami memang baru. Kami semua ingin bergabung dengan divisi Asura. Namun sebelumnya, kami mendengar bahwa kami harus lulus ujian untuk bergabung dengan divisi Asura, dan bahwa ujian itu sangat sulit. Jadi, mengapa saudara dan saudari senior itu bisa menjadi anggota divisi Asura, meskipun kultivasi mereka sangat lemah? Li Qing bertanya dengan cara yang sangat ingin tahu. Oh, itu adalah cerita yang panjang. Kisah itu harus dimulai pada hari ketika Chu Feng menciptakan divisi Asura. Ketika Chu Feng menciptakan divisi Asura, dia juga seorang murid baru di Gunung Qianwu. Tepat setelah memasuki Gunung Qianwu, dia membuat musuh yang tak terhitung jumlahnya. Banyak orang bahkan ingin membunuhnya, itu karena mereka iri dengan bakatnya. Setelah itu, beberapa divisi terkuat di Gunung Qianwu bahkan bergandengan tangan untuk menyerang divisi Asura yang masih baru itu. Pada waktu itu, divisi Asura seperti segenggam pasir. Sebelum penyerbuan itu terjadi, anggota yang tak terhitung jumlahnya telah melarikan diri. Namun pada saat krisis itu, masih ada anggota yang bersedia tinggal dan menanggung krisis bersama Chu Feng. Bahkan ketika Chu Feng mencoba mengusir mereka, mereka menolak untuk pergi. Jadi, para anggota divisi Asura asli itu, meskipun kultivasi mereka mungkin sangat lemah, tapi mereka layak untuk kita hormati, ucap Jiang Furong menjelaskan. Jadi begitu rupanya, ucap mereka bertiga. Setelah mengetahui apa yang terjadi, ketika Li Qing dan yang lainnya melihat ke arah saudara laki-laki dan saudara perempuan itu lagi, mereka semua mengungkapkan ekspresi hormat. Saudari senior Jiang, bolehkah aku tahu nama-nama saudara laki-laki itu dan saudara perempuan itu? Tanya Zhao Sui. Nama pria itu adalah Fang Tuohai. Nama wanita itu adalah Wang Wei. Mereka adalah anggota asli sejati dari divisi Asura. Telah dikatakan bahwa mereka berdua berada di divisi Asura sejak hari pembentukannya, kata Jiang Furong. Wow, mereka benar-benar menakjubkan, ucap mereka bertiga. Setelah mengetahui tentang itu, tatapan yang melihat Li Qing, dan yang lainnya memandang Wang Wei beserta Fang Tuohai menjadi lebih hormat. Tidak hanya itu saja, mereka juga merasa sangat iri pada mereka berdua. Mereka benar-benar iri dengan orang-orang ini, yang telah bertarung bersama Chu Feng sebelum dia tumbuh lebih kuat. Meskipun kultivasi mereka sangat lemah, tapi mereka adalah orang-orang yang tidak ada yang berani menyinggung di Gunung Qianwu sekarang. Adapun itu semua karena faktanya bahwa mereka memiliki visi yang hebat, dan memutuskan untuk berbagi cobaan dan kesengsaraan bersama Chu Feng tanpa rasa takut dengan musuh yang kuat. Dengan demikian, Li Qing dan yang lainnya tahu bahwa tidak mungkin bagi seseorang untuk mendapatkan status yang dimiliki oleh Fang Tuohai, Wang Wei, dan yang lainnya sekarang ini. Alasan untuk itu adalah, karena ketika Chu Feng masih lemah, itu sangat sedikit orang yang bersedia berdiri di sisinya selama krisis itu berlangsung. Meskipun mereka tidak hadir selama waktu itu, tapi mereka dapat membayangkan penderitaan yang dialami Fang Tuohai, Wang Wei, dan yang lainnya bersama Chu Feng saat itu. Namun dengan segala yang mereka miliki sekarang, semuanya itu memang sepadan. Di masa lalu, mereka telah mengalami cobaan dan kesengsaraan bersama Chu Feng. Dan sekarang, mereka akhirnya bisa mendapatkan kekayaan karena Chu Feng. Di masa itu, mereka berdua bernasib sial dan terus-terusan sial. Dengan demikian, mereka benar-benar layak mendapatkan semua yang mereka miliki saat ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.